Hai back again mudah setempat dengan gue Rifki. Video tutorial kali ini adalah tentang bounce and overshoot expression. Nah, apa itu bounce and overshoot expression? Biar lebih jelasnya kita lihat dulu contohnya kayak gini nih. Nah, sebenarnya ini adalah trik yang jadul banget, udah ada dari beberapa tahun yang lalu, tapi masih sangat berguna sampai sekarang dan masih banyak yang pakai. Pencipta skrip ini adalah Dan Eberts dari motionscript.com. Kalian bisa cek description, di situ gue cantumin link websitenya dia. Dan menurut gue nih ya, semuanya atau bisa dibilang hampir semuanya tutorial di YouTube yang ngajarin tentang efek ini make skrip buatannya Dan Eberts ini. Terus gue temuin juga beberapa orang yang udah memodifikasi skrip ini menjadi plugin atau preset. Nah, salah satunya adalah Motion Volume 2. Kalian pasti, kalau yang subscriber lama Pemuda Setempat ya, pasti tahu Motion Volume 2 itu apa. Itu adalah plugin yang sering banget gue pakai, atau bukan sering sih, hampir setiap kali gue pakai After Effects pasti gue pakai plugin ini. Nah, oke, udah basa-basinya, sekarang kita masuk ke inti acara. Kita mulai dari bounce expression. Yuks. Nah, oke, langsung aja buka After Effects-nya, kemudian Ctrl N buat bikin new composition. Gue pakai Full HD 1920x1080, frame rate 30, durasi 10 detik karena cuma buat contoh. Oke. Kemudian gue bikin background dulu biar lebih bagus liatnya. Pakai solid, Ctrl Y, gue kasih nama BG, pakai warna merah kayak gini. Oke. Kemudian gue bikin objek yang mau diaplikasiin scriptnya ini. Gue pakai ellipse tool, gue bikin kayak bola gitu, kayak gini aja. Oke, gue centerin dulu anchor point-nya. Nah, udah, gue bakalan main di position aja. Tekan P di keyboard buat buka tab position ini. Terus klik stopwatch ini di frame 0. Terus ini naikin dulu ke atas. Mungkin dan sekitar 10 frame gue turunin bola ini ke bawah gitu ya. Lingkaran ini ke bawah gitu. Jadi animasinya cuma kayak gini. Nah, kayak gitu aja. Terus kalian bisa cek description di bawah. Di situ gue kasih link download buat download scriptnya. Oke? Kalau udah download, ntar bakalan kayak gini. Ada dua file, yang satu bounce script, yang satu overshoot script. Nah, gue contohin yang bounce script dulu ini. Ini adalah kumpulan coding yang dibuat sama Dan Eberts tadi. Kalian nggak usah, kalau kalian nggak ngerti juga nggak apa-apa, tetap masih bisa kepake. Kalian tinggal Ctrl A dan Ctrl C. Jadi tinggal copy, terus tekan Alt di keyboard dan klik stopwatch ini buat buka tab expression di position ini. Terus Ctrl V. Nah, enter yang di numlock ya. Jadi hasilnya bakalan masuk kayak gini. Kalian bisa lihat. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia scriptnya udah masuk. Nah, kalian bisa cek di sini animasinya udah berubah kayak gini. Nah, kayak gitu. Mungkin tambahin motion blur biar lebih bagus. Nah, kayak gitu. Selain ini, gue juga bakalan ngajarin ada sedikit settingan yang kalian bisa rubah-rubah dikit gitu ya. Biar lebih mantap lagi, biar bisa lebih menyesuaikan dengan apa yang kalian inginkan gitu. Nah, kayak gitu. Pertama adalah jarak dari keyframe ini. Seperti yang kita tahu dalam dunia fisika lah gitu ya, sains gitu. Semakin cepat sesuatu itu berjalan, terus dia mantul. Misalnya kalian lempar bola nih ke dinding. Kalau semakin cepat semakin cepat speed bolanya pas nyentuh dinding, berarti semakin besar juga pantulannya gitu ya. Logikanya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai 10 frame ini dia bakalan mantul kayak gini, berarti kalau gue pendekin jadi 5 ke frame ke-5, dia pasti mantulnya jadi lebih tinggi karena dia lebih cepat juga kan animasinya kan. Nah, jadi ya bener kan? Dia lebih tinggi mantulnya gitu. Nah, kayak gitu. Kalau gue misalnya naikin sampai sekitar 20 frame, dia jadi mantulnya juga dikit aja. Nah, kayak gitu aja gitu. Dan kelihatan kayak kurang bagus gitu ya. Nah, selain itu ada lagi settingan lainnya, yaitu adalah ini nih di scriptnya ini. Tapi kalian gak usah otak-atik yang lain. Cuman kalian bisa ngedit dua baris ini nih. E sama dengan E itu adalah elasticity dan G adalah gravitasi. Jadi elasticity, misalnya gue balikin lagi ke frame ke 10 mungkin ya. Elasticity itu kayak gimana ya? Pas bolanya mantul,
dia baliknya seberapa gitu loh. Kalau di sini 0,7 ini aslinya, kalau ada titik di sini berarti intinya ini 0,7, cuman nolnya nggak ditulis. Berarti 0,7 berarti dia bakalan balik 0,7 kali dari hasil hitungannya gitu ya. Jadi kalau misalnya pukulannya 100, dia bakalan mantul balik ke 70, baru dia pukul lagi ke tanah, terus dia balik lagi 0, dikali 0,7 lagi, dan begitu seterusnya sampai dia nyentuh tanah dan diam gitu. Jadi misalnya nih, gua turunin jadi sekitar 0,2. Jadi dia cuman mukulnya cuman balik 0,2 kali gitu ya. Jadi kayak gini. Nah, jadi nggak seberapa kelihatan. Tapi kalau gue edit jadi 0,9 misalnya nih, dia mukulnya lebih jauh gitu ya. Nah, kayak gitu tuh, bisa kelihatan ya. Dia jadi lebih sering bolak-balik, dia lebih sering ini. Soalnya kan makin panjang ya animasinya, dia mukul baliknya lebih banyak gitu kan. Cuma normalnya adalah 0,7. Dan satu lagi yang harus diingat, kalau kalian setting ini ke 1, ini kan 0,7 nih. Misalnya gue setting ke 1, dia bakalan balik ke posisi yang sama terus-menerus. Jadi kayak gini. Nah, dia bakalan ke posisi yang sama terus-menerus. Dia nggak tambah rendah atau tambah mepet ke tanah gitu, enggak. Dia bakalan kayak gini terus sampai Nmax sama dengan 9, artinya adalah maksimal nilai pantulannya adalah 9. Jadi kalau lebih dari pantulannya tuh maksimal 9, jadi nggak bakalan mantul lagi. Kalau udah 9 kali mantul tanah tuh, dia nggak bakalan mantul lagi. Dia jadi maksimal 9, kecuali gue atur misalnya jadi 900. Ini full 10 detik ya. Gue play, dia bakalan mantul terus-terusan sampai 900 kali. Karena elasticity-nya juga 1, jadi dia balik ke posisi awal tanpa ada pergerakan mendekati papan pantul gitu ya, mendekati tanahnya gitu. Jadi kayak gitu. Mudah-mudahan kalian paham sama apa yang gue jelasin. Cuman gue balikin lagi ke normalnya, yaitu 9 dan 0,7. Kalau di sana tuh bukan 0,7 tapi titik 7. Sorry. Terus ada G adalah gravitasi. Gravitasi ya kalian tahu lah, semakin tinggi nilai gravitasi semakin susah suatu objek menjauh dari tanah gitu ya. Misalnya 5.000 hasilnya kayak gini, berarti kalau 10.000 dia lebih susah lagi buat mantul naik ke atas. Nah, bisa dilihat ya bedanya ya. Atau gue contohin aja, gue duplicate yang ini, Ctrl D biar lebih tahu. Nah, yang ini gue setting 5.000. Nah, jadi yang ini gravitasinya 5.000, yang ini gravitasinya 10.000. Kita lihat bedanya kayak gimana. Nah, bisa kelihatan ya bedanya ya. Nah, kayak gitu bedanya. Terus selanjutnya, mudah-mudahan kalian ngerti soal ini karena ini penting. Cuman ada 3 settingan ini aja kalau kalian mau setting. Jadi yang di bawahnya itu nggak usah disetting, nggak apa-apa. Cuman hitungannya 3 settingan ini aja yang kalian harus paham gitu. Terus script ini bukan hanya berjalan di position, tapi hampir di semuanya. Jadi misalnya gue delete semuanya dulu. Gue delete semuanya. Gue bikin kotak lah ya. Kotak mungkin seperti ini. Segi panjang gue centerin dulu. Terus gue animasi rotasinya. Kalau tadi di position, sekarang rotasi. Rotationnya gue edit ya 10 frame aja. Terus jadi sekitar 90 derajat. Nah, kayak gitu. Terus gue copy lagi ininya apa sih? Scriptnya. Terus Alt klik stopwatch, Ctrl V buat paste. Enter. Nah, kayak gini jadinya nih. Nah, kayak gitu. Nah, start gitu ya. Ada getaran ada. Jadi bisa di semuanya, bisa di position. Cuman memang lebih kelihatan kalau di position ya, karena emang sesuatu yang mantul tuh lebih kelihatan kalau di posisi yang bergerak gitu ya. Bisa juga di scale, misalnya di scale gini gue edit, scale-nya jadi mungkin sekitar segini. Oke, terus gue alt klik dan paste juga di scale-nya. Nah, gitu ya. Jadi berasa efek dari bounce-nya ini. Bounce atau biasa juga disebut bounce back.
gitu. Itu aja mungkin tentang bounce back. Terus kita bisa lanjut lagi ke overshoot. Yuks. Nah sekarang overshoot. Seperti di bounce script tadi, pertama kita bikin composition dulu, terus bikin background biar kelihatan lebih bagus aja. Terus gue bikin objeknya, gue pakai ya mungkin ya rectangle tool aja nggak apa-apa. Gue bikin kayak gini, terus gue centerin anchor pointnya, gue center juga ininya. Terus gue main di position. Di frame ke 0 position gue rubah ke sebelah kiri sini. Terus di frame ke 10 position pindah ke sini. Oke, terus ini adalah script dari overshootnya. Lebih pendek daripada bounce scriptnya tadi. Tinggal Ctrl A, Ctrl C, terus Alt, tekan Alt di keyboard dan klik stopwatch ini. Terus Ctrl V buat paste. Nah, gitulah. Sekarang kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, kayak gitu hasilnya tuh. Terus dia kayak overshoot, dia yang harusnya dia berhenti di sini, dia malah lanjut lagi dikit baru dia balik gitu ya. Nah, aktifin motion blur biar lebih bagus. Kalau sama juga kayak di bounce scriptnya, semakin cepat ininya semakin jauh juga dia overshootnya gitu ya. Soalnya kecepatannya juga semakin cepet kan. Jadi kalau misalnya tadi di 10 frame, sekarang di 5 frame pasti dia beda gitu. Nah kayak gitu hasilnya tuh kalau di 5 frame. Atau mungkin gue bisa juga kasih contoh buat kalian biar lebih jelasnya. Gue duplicate aja biar lebih jelas aja nih sih. Yang ini yang di atas 10 frame, yang di bawah 5 frame. Oke, kita bisa lihat hasilnya kayak gimana. Nah kayak gitu bisa kelihatan ya, bisa kelihatan berasa lah perbedaannya kayak gimana. Oke, gue hapus dulu yang di atas. Sekarang lanjut lagi. Script ini dia punya dua settingan, yaitu adalah frekuensi dan decay. Kalau frekuensi ini misalnya kita ubah, misalnya kalau 3 tuh kayak gini ya. Nah kayak gitu. Kalau misalnya gue rubah jadi 30, kalian bisa lihat bedanya kayak gimana. Nah kayak gitu. Jadi kayak kayak getar gitu ya. Mungkin 30 kebanyakan, gue edit jadi ya sekitar 10 lah ya. Nah bisa lihat ya. Jadi lebih apa ya, lebih rapet lah getarannya gitu kan. Atau kalau kalian mau tahu, mau lihat hasilnya apa yang berubah dari frekuensi, kalau kalian ngotak-atik ini, bisa di sini klik ini, terus positionnya, terus ini nih show post expression graph. Nah hasilnya tuh kayak ini nih, bisa dilihat nih. Nah itu tuh dia getarannya lebih pendek-pendek tapi banyak gitu ya. Kalau frekuensinya gue rubah ke 3, nah frekuensinya jadi lebih tinggi dan lebih smooth lagi. Nah kayak gitu. Selain frekuensi ada juga decay. Decay ini ya kalau kalian mau tahu apa yang berubah dari ini sih, sebenarnya tinggal lihat grafiknya ini aja sih, bakalan ketahuan. Misalnya gue pasang 50, oh jadi dia lebih berat lagi gitu ya. Dia udah overshootnya tuh kayak udah nggak terlalu berasa lagi. Jadi cuman sekali aja, kalau bisa kalian lihat di sini, dia cuman overshoot sekali langsung dia balik ke posisi yang seharusnya. Mungkin kalau 50 kebanyakan sekitar 10. By the way tadi defaultnya berapa ya? Nah kalau 10 kayak gini. Defaultnya tadi berapa tuh? Gue lupa. Defaultnya 5. Nah kalau 5 kayak gitu, 5 kayak gini, 10 kayak gini. Nah gitu ya, mudah-mudahan kalian paham. Terus sama kayak bounce script juga, ini bisa dipakai di position, di rotation, di mana lah terserah kalian. Bisa dipakai di mana-mana. Misalnya gue kasih contoh di rotation kali ini. Dia setelah udah sampai sini, dia bakalan muter. Dia muter sekitar 90 derajat. Oke. Pertama 0 dulu, terus maju sekitar 10 frame, dia bakalan muter 90 derajat. Terus tekan Alt di keyboard buat masukin expressionnya, Ctrl V. Nah kita bisa lihat hasilnya. Pertama position tadi, terus ini nih. Nah rotationnya kayak gitu tuh, jadi lihat ya, ini rotation nih. Nah kayak gitu. Kalau gue pendekin ininya,
keyframe-nya jadi lebih berasa lagi. Soalnya speednya lebih cepet kan, jadi lebih berasa. Nah, itu dia tutorial dari gue, semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka silahkan klik tombol like di bawah. Dan kalau masih bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Terus subscribe dan share juga video ini karena itu membantu gue banget. Terus itu aja dan bye.